Prabowo dan Jokowi tampaknya kompak memastikan transisi pemerintahan berlangsung baik dan tanpa gejolak. Salah satu indikasinya adalah dengan menempatkan orang-orang yang akan terlibat di pemerintahan mendatang ke dalam pemerintahan lama. Sejumlah pergantian menteri kabinet, pelantikan wakil menteri serta pelantikan kepala badan baru yang langsung bertanggung jawab ke presiden dianggap banyak pihak sebagai bagian dari menyiapkan transisi pemerintahan berjalan tanpa halangan. Yang paling baru adalah pergantian Menteri Energi dan Mineral (ESDM) Arifin Tasrif ke Bahlil Lahadalia, Menteri Hukum dan HAM dari Yasona Lauli ke Supratman Andi Aktas. Selain Menteri Investasi Rosan Roslani yang menggantikan Bahlil, juga dilantik Anggaraka Prabowo sebagai Wakil Menteri Komunikasi. Selain itu juga pelantikan dua lembaga baru yang bertanggung jawab langsung ke Presiden, yakni Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana dan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan. Mereka yang dilantik adalah kader Gerindra dan orang-orang kepercayaan Prabowo, sehingga dianggap bagian dari strategi untuk memuluskan transisi pemerintahan yang tinggal 2 bulan lagi. Di samping soal transisi, Prabowo Subianto juga berkali-kali mengatakan bahwa pemerintahannya akan bergerak cepat. Tidak ada masa 100 hari pertama, yakni masa yang biasanya disebut sebagai penyesuaian atau orientasi pemerintahan baru dalam mengatasi berbagai masalah, namun langsung bekerja sesuai dengan target-target yang telah ditentukan. Prabowo, sebagaimana pernah dikatakan Menko Invest Luhut Panjaitan, akan melantik kabinetnya sehari setelah dilantik menjadi presiden pada tanggal 20 Oktober nanti. Tekad gerak cepat Prabowo ini cukup mengejutkan karena belum pernah ada pelantikan kabinet sehari setelah dilantik menjadi presiden, serta biasanya ada masa 100 hari pertama untuk orientasi kabinet dalam bekerja. Pelantikan dua lembaga baru yakni Badan Gizi Nasional dan Kantor Komunikasi Kepresidenan juga bagian yang direncanakan untuk bisa langsung tancap gas. Badan Gizi Nasional akan menangani salah satu program unggulan Prabowo Subianto, yakni makan bergizi gratis. Program makan bergizi gratis sempat menjadi polemik karena jumlah anggaran yang besar dan cakupan wilayah yang luas, dan penerima manfaat program ini, yakni anak-anak dan ibu hamil, jumlahnya cukup besar. Anggaran yang disediakan APBN 2025 adalah 71 triliun rupiah. Anggaran ini cukup besar dan memang harus ditangani oleh lembaga mandiri yang bertanggung jawab langsung ke Presiden. Badan Gizi Nasional juga bertugas memenuhi gizi secara nasional, sehingga dapat melakukan koordinasi dengan departemen-departemen maupun lembaga-lembaga negara terkait. Sasaran Badan Gizi Nasional adalah anak-anak di jenjang pendidikan sekolah dasar hingga atas, balita, serta ibu hamil dan menyusui. Dengan dibentuknya Badan Gizi Nasional, maka program makan bergizi gratis dapat dimasukkan sebagai bagian dari tugas-tugas resmi pemerintah dan menyangkut kepentingan nasional, sehingga harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Sedangkan Kantor Komunikasi Kepresidenan tampaknya akan bekerja keras, terutama di awal-awal pemerintahan Prabowo Gibran. Bagaimana menyampaikan pesan-pesan strategis pemerintahan baru sehingga dapat diterima oleh publik. Apalagi saat ini, media sosial telah mengambil alih peran sumber informasi, maka sebuah lembaga resmi yang menangani informasi-informasi yang valid serta berkemampuan menangkal hoax menjadi kebutuhan mutlak. Tentu publik masih ingat bagaimana hoax tentang anggaran makan bergizi gratis yang dipotong hingga Rp7.500 per porsi menjadi perdebatan berlarut-larut di sosial media, sehingga akhirnya dipantau oleh tim komunikasi kampanye Prabowo Gibran. Prabowo sekali lagi tidak sekedar omon-omon ketika menyatakan akan bergerak cepat setelah dilantik, memastikan masa transisi dapat berjalan baik dan tanpa gejolak, serta menyiapkan semua kelengkapan pemerintahan yang diperlukan sesuai dengan tujuan utama. Dengan perhitungan matang semacam ini, Prabowo tampaknya tidak akan sulit memenuhi harapan rakyat untuk memajukan dan mensejahterakan kehidupan rakyat.
Men of our time.